Menarik sekali. Tapi sebelumnya ini ada ya kita berita ini mengenai Bang One. Oh Bang One, Bang One mau ngobrol. Oh Bang One, monggo loh Bang One silakan. Silakan Bang One. Biasanya kalau mimpi buruk itu pasti mimpinya hantu, Dracula. Ini kok Ini mimpinya KPK ini. KPK, SBY dan Sampai segala Bang One pun mimpi buruk ini mengenai gimana KPK hilir mudik ingin menuntaskan korupsi tapi ada yang injak-injak gitu. Oke, kita ke KPK dulu ya, yang kemarin bertemu Satgas. Ini menarik nih, karena KPK dan Satgas akhirnya bertemu juga begitu. Ya harusnya kan semua ya saling melakukan koordinasi, dan itu yang sudah lama kita tunggu ya. Jadi sudah ketemu kan dengan kepolisian, sudah sekarang dengan Satgas untuk mengumpulkan semua bukti. Yang jarang dicatat media kan sebetulnya KPK sudah berulang kali ketemu dengan wakil-wakil masyarakat sipil ya. Waktu itu saya ikut 2 kali, antara lain dengan 99 masyarakat sipil yang ikut memberikan bukti-bukti ke KPK. Jadi kalau LSM datang itu tidak tangan kosong. Ada 4 bundel bukti yang diberikan, yang antara lain dikoordinasi oleh ICW misalnya gitu. Nah dengan ini semua kita berharap sama lagi ya, saya mau kembalikan lagi ke dia nih, ke Bang Hanif untuk menyatakan eksekusinya kapan. Ini menjadi penting, bertemu dengan banyak orang. Tapi kan misalnya sampai minggu ini, sembari kita mengelus dada, kita menunggu dan tetap meyakinkan KPK, misalnya pemberi cek pelawat misalnya. Itu kan yang ditunggu-tunggu orang. Kita sudah seminggu loh ini. Apakah kalau ada kasus Temanggung, kita termanggu sebetulnya. Ya kan? Termenung. Ini seminggu nih. Belum ada. Termenung juga nggak? Iya, makanya soal ini bagus sebenarnya diingatkan lagi ya. Karena kan ini agenda datang silih berganti nih. Jadi saya kira betul itu, kita harus menagih bahwa ini gimana sih mafia pajak ini mau dituntasin atau memang cuma untuk mainan politik and then that's it gitu, selesai gitu. Saya kira itu poin pertama. Yang kedua adalah itu tadi. Kalau saya lihat ya, saya ingin mengangkat sedikit kasus Ibu Alanda itu. Oh, itu penting. Itu kan juga, iya. Tadi saya baru lagi mendapat masukan. Ini kok kenapa? Kalau dikaitkan ke Mas Anies juga, kejahatan yang sudah benar-benar telanjang di depan mata. Misalnya orang menganjurkan kekerasan, pembunuhan dibiarkan gitu. Kemudian Gayus juga saya kira kan sudah jelas sekali gitu. Itu kan seperti nggak jelas tuh. Nah tetapi kenapa ada orang-orang yang sebetulnya mungkin peranannya tidak terlalu sentral, tetapi dituntut lebih berat dari pelaku sebenarnya, seperti Ibu Alanda itu. Tadi saya juga baru saja mendapatkan informasi bahwa ada 1 orang lagi seperti itu, yang juga sekarang bahkan sudah ditahan begitu. Nah ini yang saya kira ini menjadi persoalan serius sebetulnya untuk KPK, Kejaksaan Agung gitu. Janganlah berlaku over tegas terhadap orang-orang yang seharusnya mungkin peranannya tidak terlalu sentral gitu. Di situ pengalian isu justru menjadi penting ya. Kasus Alanda Karissa yang 19 tahun, putri dari Ibu Arga Tirta ya. Ini menjadi sangat penting karena begini, bahkan sampai sebuah media seperti Kompas mengangkatnya jadi tajuk rencana cari keadilan di media sosial. Nah pesannya 2 dari Alanda ini. Yang pertama dia ingin mengatakan bahwa dia seperti melihat kok di depan dia itu hanya orang-orang kecil. Kalau ibunya itu kan sebagai kepala dari corporate legal. Ya, divisi corporate legal. Kenapa hanya orang-orang kecil dan yang ngurus-ngurus kredit macet ini yang dimasukkan dengan hukuman lebih berat, 10 tahun penjara, 10 miliar. Dia bandingkan dengan Gayus yang cuma 7 tahun, dendanya 300 juta, bahkan pimpinan Bank Senturi sendiri ya yang hanya 8 tahun. Jadi itu pertama keresahan dia. Lalu keresahan dia yang kedua, dia mengatakan dia bisa memaklumi kenapa lebih banyak orang akhirnya memutuskan untuk tinggal di luar negeri. Katanya ya, saya kutip, karena mereka tidak ingin keluarganya terpecah belah, terutama di depan pelaksanaan hukum yang makin menjijikkan ini. Dan dia mengatakan, persis seperti kata Karimia tadi, dia mendapat begitu banyak surat dari remaja-remaja yang menceritakan bagaimana keluarga mereka terzolimi atau mengalami ketidakadilan. Jadi ini menarik nih, pertanyaan juga nih, kebetulan ada 2 media arus utama, dan ya media arus utama di dunia internet, tapi sebetulnya
ada media sosial juga di mana orang merasa perlu mengumpulkan bukti-bukti, perlu mengadukan pembohongan-pembohongan yang mereka alami gitu. Dan itu dengan cepat mendapat dukungan. Sepertinya hari ini inspirasi dari Mas Anies semua ya. Benar. Iya. Inspirasi Sebetulnya kalimatnya what next? What next Iya. gitu kan ya. Kalau pemimpin Cina itu saya agak lupa namanya Zhurongji atau yang siapa. Soal korupsi, sediakan 100 peti mati untuk koruptor, sisakan 1 untuk saya jika saya melakukan korupsi. Ya. Nah kalau pemimpin di kita kayaknya gini nih, sediakan 100 peti mati untuk koruptor, sisakan 1 nanti akan ada yang saya korbankan. Jadi pemimpinnya tidak pernah kena. Itu membuktikan bahwa ketegasan seorang pemimpin itu sangat diperlukan untuk memberantas korupsi. Jadi ketika pemimpinnya tidak tegas, maka di bawahnya akan main-main, termasuk memainkan vonis, memainkan siapa yang bisa ditangkap, siapa yang enggak. Nah ini yang menjadi PR besar bagi kita saya kira. Bagaimana seorang pemimpin tadi kan dibangunnya digambarkan akan berdiri paling depan. Ya paling depan ngapain kalau paling depan cuma berdiri doang kan hasilnya seperti sekarang. Harusnya berdiri dengan ketegasan. Sebetulnya Anies ini sebagai media lebih galak dari tokoh agama sebetulnya. Ya kan dia langsung mengatakan, ini ada orang yang bilang berdiri paling depan, tapi kemudian tidak terjadi apa-apa misalnya gitu ya. Tapi saya rasa ini perasaan kita semua. Bukannya ingin menjelek-jelekan seorang atau salah, makanya kita jangan tiba-tiba langsung dilawan dengan kalimat-kalimat ini gagak hitam yang menunggu bangkai berbulu yang menyamar jadi merpati berbulu putih. Bukan itu. Ayo, saya rasa harapan kita semua yang ada di sini jadi pemimpin yang lebih tegas. Kita support dengan data. Kalau boleh nambahin sedikit soal Ibu Alanda ini, mumpung gambarnya lagi Ibu Alanda. Ya. Ini begini, yang juga saya kira harus diperhatikan. Iya, ini Ibu Arga ya. Ibu Arga dan Ibu Linda itu yang di Bank Senturi ini sebetulnya ini baru dakwaan pertama. Mereka akan menghadapi 2 dakwaan lagi. Nah ini yang saya kira juga agak inilah. Membayangkan berapa jumlah tuntutan dan berapa jumlah. Betul. Itu yang saya kira harusnya juga menjadi perhatian gitu. Maksudnya begini, kejaksaan atau penegak hukum kalau mau membuat prestasi, saya kira tujukanlah upaya itu kepada aktor utamanya begitu, supaya terasa adil hukuman itu. Saya tahu persis bahwa dalam kasus Bank Senturi, saya sudah mengikuti kasus ini sejak namanya Bank CIC. Itu persis sekali bahwa aktor utamanya adalah Robert Tantular. Bahkan waktu di Bank CIC, Robert Tantular itu kan dinyatakan sebagai masuk dalam daftar bankir orang tercela. Dia itu tidak ada di board, tetapi setiap pengucuran kredit itu dilakukan hanya boleh atas persetujuan dia gitu. Jadi tidak masuk akal bahwa kepala divisi legal bisa mengeluarkan kredit atas inisiatifnya sendiri. Sementara dia dituntut 10 tahun, sedangkan Robert 8 tahun ya. 8 tahun penjara. Ini yang saya kira membuat bertanya-tanya lah kita semua ini. Ingat nggak, ada anak yang mengatakan seperti ini. Jangan pernah bermasalah dengan hukum di Indonesia, karena pasti jelimet. Benar, memang. Itu yang sering. Itu baru hukum. Dah politiknya. Hukum dan politik gimana kita juga bisa percaya dengan sesuatu yang katanya tegas melawan, tapi sekarang kok berbalik menjadi setuju begitu. Pokoknya hari pagi ini terdakwanya Anies ya, karena dia yang secara tegas mengatakan what next, lalu apa setelah semua kalimat itu. Nah bagi kita menjadi penting loh ini apa yang dilakukan oleh Alanda Karisa ini, karena rakyat bisa melakukan perlawanan terhadap pembohongan yang dialami oleh mereka menyebut ya remaja-remaja yang orang tuanya terzolimi. Jadi coba Anda bayangkan, tidak hanya sendiri katanya, puluhan ribu yang kemudian sharing, berbagi dengan dia melalui email, SMS, dan segala macam, mengatakan kami juga mengalami hal yang sama. Nah ini menjadi menarik. Kembali lagi saya katakan ketika negara gagal, artinya aparat penegak hukum dia sungguh-sungguh, walaupun presidennya sudah mulai keras kembali. Sudah mulai menunjukkan. Iya, tetapi kalau aparatnya tidak sungguh-sungguh, perlu perlawanan dari warga. Ini baru perlawanan dalam konteks menunjukkan bukti-bukti. Pada ujungnya nanti akan ada civil disobedience ya, perlawanan sipil itu. Nah kita berharap tidak sampai ke sana, karena sekali lagi ini bukan persoalan siapa menjelekkan siapa, tetapi terjadinya delegitimasi sosial yang bisa saja pura-pura tidak ada, dibungkus seakan-akan tidak ada, tapi siapa yang menduga misalnya di Mesir itu hanya dalam hitungan hari tiba-tiba orang berbondong-bondong sedemikian rupa kan? Itu dimulai dari Facebook loh. Facebook. Nah, sama seperti apa yang dilakukan oleh Alanda. Pemerintah mesti gimana? Ya pemerintah itu kalau menurut saya agak sederhana. Karena tadi pertanyaan pemerintah mesti bagaimana.
Jawabannya pemerintah harus memerintah. Karena pemerintah itu tidak bisa menghimbau. Iya, Kami juga pemerintah. Bukan menghimbau ya, pemerintah. Merasa prihatin. Enggak, jangan gitu. Oke, itu penting, tapi itu membuat mimpi buruk Bang One tadi. Baik. Karena kan berdiri paling depan, prihatin, menghimbau, itu bukan pemerintah. Maksudnya diubah pemerintah, gitu, di pemerintah berbuat bahasanya sesuatu. ya. Iya kan? Kalau perlu menindak kan. Oh iya. Baik, Tegas bicara lagi. tentang Mesir yang tadi sudah disinggung Ya. juga, kita memang akan sudah membahas bagaimana akhirnya Mesir menjadi negara yang bebas dari Mubarak lah. Kan bebas dari Dan ini Mubarak penting gitu ya, kan. saya ambil kurang tempo karena kita perlu menyorot sesuatu. Nanti Republika juga bahwa kita akan aset bahas. Mubarak itu dibukukan. Ini penting kita akan untuk bahas. menjadi peringatan bahwa sebanyak-banyak apapun pemimpin negara itu dengan segala gaya rahasia mengumpulkan keuangannya, pada akhirnya akan dibekukan ya. Ini kita undang dulu, Kita undang dulu Mas. biar rame Undang pagi hari narasumber ini. kita hari Gitu, ini. Pak Daud, apa sih? Ya. Saya mau undang kamu tamu saya. Selamat pagi Pak Daud, apa kabar? Ya, Selamat datang Pak. ya sama-sama. Monggo Pak, silakan Pak. Ya. Caca, geser apa saya Pak? Ada Pak Daud di situ. Nah, silakan Pak Daud. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. setelah ini kita akan kembali lagi, kita akan bahas bagaimanakah Mesir akhirnya bisa memiliki wajah yang berbeda setelah yang berikut ini.